Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bertemu dengan Ibu Antonia. Ibu Antonia ini tadi ada keluhan apa, Ibu? Ya cuma itu haid aja. Haidnya sampai 2 minggu. Tapi Sedikit-sedikit. Dan Ibu ini sudah lama banget ya menggunakan depo. Berapa lama, Ibu? Kalau di status ini sih sudah Ibu Antonia. Aku taruh dulu alat KB ku. Ibu Antonia ini status KB ini sudah dari tahun 2019. Habis melahirkan ya ini? Iya. Berarti sekitar dari bulan 5, 1 tahun lebih 4 bulan. 1 tahun hampir ya 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah ya. Iya. Nah, dia ini sebelum punya anak ini, sebelum anak yang terakhir ini, KB apa? Suntik juga? Iya, yang pasang susuk dulu. Oh, pasang susuk. Pasang habis. Terus Ada keluhan gitu kan? Oh, keluhannya apa waktu pasang susuk? Pasang susuknya, keluhannya tuh pusing. Sakit kepala, mual. Gitu. Sakit kepalanya muter-muter ya? Ya muter-muter gitu, pokoknya udah bisa ngapa-ngapain gitu. Oh gitu. Waduh, kasihan ya guys ya. Oh, kata dia. Sampai pokoknya udah bisa buat apa-apa gitu. Oh gitu. Pusing. Berarti ibunya ada riwayat vertigo. Iya. Ada memang ya. Karena memang kalau vertigo itu menggunakan implan itu adalah tidak boleh, kecuali nanti ada pilihan lain gitu. Dan tidak boleh, Bu, memang sebenarnya ya. Apalagi kalau sampai muncul aura itu ibaratnya sampai udah bisa ngapa-ngapain, kayak berputar-putar gitu. Terus besoknya sebelah terus aku buka aja daripada aku yang Ibu berapa lama sempat menggunakan implan kemudian buka? Itu anak saya sudah berapa tahun? Satu tahun. Oh, pertama pakai mungkin tidak ada masalah ya. Lama kelamaan muncul gejala seperti itu ya. Oh, bisa jadi seperti itu. Jadi dia sempat 1 tahun menggunakan implan, tapi terus kemudian habis itu hamil. Enggak, aku cabut dulu. Cabut Cabut di sini. Cabut sini habis pasang KB. Suntik. Suntik. Oh, berarti anakmu umur berapa? Yang pasang susu itu sekarang sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Terus kan ibu hamil. Iya. Terus KB suntik, terus hamil. Lagi baru tuh lepas, baru hamil, baru punya anak ini baru pasang, dan dia sudah merasa nyaman menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Iya. Begitu ya? Iya. Nggak ada keluhan sama sekali? Nggak ada yang Pertama kali menggunakan suntik KB apakah haid terus? haid tiap bulan. Haid tiap bulan. Nah, guys ya, jadi buat ibu-ibu yang suntik KB kok haidnya tiap bulan ya, Bu, berbahaya enggak? Karena dia dengernya efek samping dari menggunakan KB itu adalah tidak terjadi haid sama sekali. Jadi sebenarnya pengguna suntik KB itu ada haid atau tidak haid itu enggak masalah. Nggak masalah Ya. Jadi efek samping dari suntik KB 3 bulan itu adalah terjadi perubahan haid ya guys ya, sampai tidak haid sama sekali. Jadi kalau misalnya terjadi haid setiap bulan ya it's okay aja, nggak masalah. Nggak masalah ya. Terus kalau tidak haid sama sekali juga tidak masalah ya. Tapi sebenarnya secara efek sampingnya kerja KB-nya suntik 3 bulan itu memang konteksnya itu membuat tidak haid, karena dia memasukkan hormon progesteron sehingga proses haid tidak terjadi gitu. Tapi kalau itu terjadi haid nggak masalah, berarti hormon di dalam tubuhnya itu tinggi gitu. Terus takut hamil, ibu-ibu yang dikhawatirkan. Kalau sudah berapa bulan aku udah haid gitu. Terus iya, yang berapa bulan ini kemarin sempat khawatir tidak haid karena dia haid terus. Kan kemarin kan haid terus gitu. Ya. Terus aku pasang lagi nih, kok nggak haid? Baru kemarin ini haid. Tapi ibu khawatir gitu, nggak nanya sama bidan? Enggak lah. Diam-diam aja dia. Padahal bagus aku tuh loh kalau ditanyain, kalau wargaku tuh pasti standby aku. Tidak punya nomorku ini pasti nih. Terus
kemarin haid aku enggak juga rasa biasa aja. Terus ini kemarin terjadi haid, dia khawatir lagi. Kemarin khawatir tidak haid, begitu haid dia lebih khawatir lagi karena haidnya lebih dari 2 minggu. Ya. Tapi ya, berhenti baru besoknya lagi gitu. Terus aku tanyain apakah haidnya deras? Enggak. Nah, nggak masalah ya guys ya. Jadi kalau haidnya lebih dari 2 minggu dan deras banget dan sangat mengganggu, itu sebaiknya memang ganti ya. Takutnya jatuh ke anemia ya guys ya. Tapi kalau haidnya 2 minggu atau bahkan 3 minggu, tapi kalau cuman flek-flek misalnya 3 hari berhenti, 3 hari haid, 1 hari berhenti, nanti haid lagi, itu sampai 1 bulan, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau di sebagian orang akan mengganggu pola seksual ya silahkan diganti ya, karena seksualitas juga kebutuhan dasar, nggak bisa kita pungkiri guys ya, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau memang haidnya yang sedikit-sedikit itu akan, aduh aku nggak bisa berhubungan kalau masih ada flek-flek itu, ya udah diganti aja dengan metode yang lain. Nah, ibu ini aku sarankan, karena ini pas 2 minggu pas berhenti. Nanti kalau misalnya dia haidnya deras, sebenarnya kalau misalnya ibu nggak merasa terganggu dengan flek-fleknya, ya lanjut aja. Ya. Nah, ini sudah 2 minggu terjadi. Tapi sudah berhenti. Haid. Sudah berhenti. Sekarang ini. Oh ya sudah. Sekarang enggak sudah. Ya, jadi ini disuntikkan dan aku sudah tensi duluan tadi di awal 100/80, berat badannya 47. Dia itu berat badannya gini-gini aja, tapi ini gemuk ya, sedikit. Ya sedikit aja. Iya, dia naik tapi perlahan tapi pasti. Karena yang pertama kali dia dulu timbang itu berat badannya 43 ya kan. Ya, terus dia 45, turun lagi ke 44, naik 48 gitu. Aku tahu karena aku sudah lihat riwayatnya dia. Gitu. Ya udah. Jadi gitu Bu ya. Jadi efek samping dari suntik KB 3 bulan itu terjadi perubahan haid sampai tidak haid sama sekali. Jadi kalau ada yang haid tidak usah khawatir, aman. Karena ternyata di sebagian ibu-ibu itu, aku kok haid ya suntik KB 3 bulan. Apakah ketika aku haid itu artinya subur dan aku bisa hamil gitu. Jadi suntik KB 3 bulan itu ada efek apa ya? Seperti lendir di dinding-dinding rahim gitu yang menghalangin sel sperma itu bisa masuk bertemu dengan sel perempuan. Jadi meskipun terjadi haid, ibu-ibu jangan khawatir akan hamil gitu dan akan berbahaya. Insya Allah tidak. Kalau terjadi perubahan haid pada masa menggunakan KB itu aman-aman saja, kecuali tidak menggunakan KB dan tiba-tiba haid. Itu harus dipertimbangkan kenapa ya ini, atau dia menggunakan IUD yang non hormonal dan dia haidnya tidak lancar, itu memang harus dipertanyakan. Dan kecuali lagi dia tidak menyusuin. Kalau dia menyusuin wajar saja tidak terjadi haid. Begitu Ibu? Iya. Oh iya. Masih menyusuin. Anakmu umur berapa nih? Baru 1 tahun 8 bulan kan. Tapi kan dia sudah makanan tambahan ya, kan? Jarang-jarang nyusu juga. Jarang-jarang nyusu itu, kalau jarang-jarang nyusu biasanya tidak terlalu mengganggu haid gitu. Tapi kadang-kadang juga terganggu juga, nggak masalah. Menyusuin dan menggunakan KB kalau terjadi perubahan haid atau gangguan haid itu normal. Tapi kalau tidak menyusuin dan tidak menggunakan KB, terjadi perubahan haid itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu diperiksakan. Dicek dulu, biasanya kalau sampai 4 bulan ke atas baru diperiksa. Kita biasanya upayakan dengan hal-hal yang alamiah seperti merilekskan pikiran, karena ternyata gangguan haid itu muncul karena pikirannya banyak. Pernah ngerasakan yang seperti itu? Iya, pernah. Iya, jadi dikurangin aja pikirannya, dirilekeskan, disempatkan untuk bahagia. Lebay. Oke guys, aku ini mau suntik sama dia dan dia maunya suntiknya dalam posisi berdiri. Nanti kalau pas suntik boleh dibuka maskernya ya. Nanti kalau pas suntik boleh Ibu berdiri. Dia suntiknya. Aku siapkan obatnya dulu, duduk aja dulu. Puskesmas tidak punya obat lain ya, kecuali obat yang depo-progestin, dan pada kenyataannya jarang yang mengalami kegemukan berlebihan. Karena ini depo-progestin ini yang di stok itu
ada asetatnya, depo-progestin asetat. Ya guys ya, dia kelebihannya itu tidak terlalu menimbulkan nafsu makan. Setelah menggunakan suntik KB yang 3 bulan ini, ibu tidak pernah pusing-pusing lagi ya? Enggak pusing. Jarumnya di depan ibunya, takutan dia. Iya, ibu tuh kalau ngeliat jarum sudah, ya bu. Iya, enggak apa. Tapi kalau ibunya sudah biasa ya, udah kuat. Ibu anaknya berapa sih? 3. Dan rencana mau punya anak berapa? Ya ini rencananya Sudah cukup. Ya, sudah. kalau begitu diperketat ya guys ya KB-nya, karena ya kalau tidak siap itu tidak baik buat perkembangan psikologis anak. Ya kan? Kalau nggak siap, aduh. Iya. Karena akan berpengaruh apa yang dirasakan. Bahkan kalau kita nangis pun bayi kita pasti ikut nangis. Iya kan bu? Pernah ngerasakan kayak gitu ya, ikut sedih. Oke, sudah habis. Aku persiapan ibunya. Aku aspirasi dulu ya guys ya. Ya. Ibunya minta berdiri aja. Boleh ibu berdiri? Nah, iya di sini. Oke. Oke. Nah, ya. Ya, sini bu. Nah, ya. Boleh ibu dibuka maskernya? Ibunya masih muda loh ini ternyata. Berapa ibu umurnya? 38 sudah. 38. Oh. Sebentar lagi tua. Iya. Dia tua aja. Mau tua juga. Oh, mau tua juga. Oke. Oke, ibu, saya suntikan ya. Permisi. Ya, udah. Oke, ibu, terima kasih ya untuk sama-sama. boleh dipakai maskernya. Terima kasih untuk vlognya hari ini dan semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang menggunakan suntik KB 3 bulan. Baik itu terjadi haid ataupun tidak terjadi haid. Karena khawatir hamil kalau terjadi haid. Justru malah kadang-kadang kekhawatiran itu juga malah mengganggu proses haid. Tapi apapun itu, kalau misalnya ibu menggunakan KB, sekali lagi kalau terjadi perubahan haid itu insya Allah aman. Ibu Antonia, terima kasih banyak. Boleh kasih salam. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Makasih ya bu. Iya, makasih bu.